Halo Ritizen, kembali lagi dengan Wagiman di rumah ketiga tempat menetap mahasiswa. Wagiman mau ngobrolin sesuatu yang lagi ribut di malam ini karena ketika podcast ini dibuat antara persosmedan mahasiswa di kampus kita itu lagi ribut, di mana pihak dari akun mahasiswa Universitas Riau itu update tentang penerimaan SNPTN, dan si akun tersebut buat grup untuk berkumpulnya untuk menghimpun mahasiswa-mahasiswa baru khususnya yang SNPTN. Oh ya, sebelumnya Wagiman di pembahasan kali ini ditemani sama Mbak Bunga 21 tahun. Sama calon menteri. Iya, sama calon menteri. Kali ini ditemenin sama calon menteri kita. Amin lah, doain aja ya kan. Sapa. Halo Ritizen semuanya, halo yang lagi dengerin rumah ketiga. Salam kenal lagi dari aku. Selamat mendengarkan kami kembali. Stay safe lagi di ini ya, lagi corona ya kan ya. Jadi stay safe di rumah aja sambil dengerin podcast kami. Semoga ini menambah informasi khususnya untuk teman-teman kelembagaan dan mahasiswa baru. Mahasiswa baru. Oh ya, sebelumnya kami mau ngucapin ini ya, Selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswa 1.900 lebih sekian mahasiswa yang udah masuk ke dalam zona aman. Ya kan, aman ya kan? Udah ada kursinya. Udah ada kursinya. Jadi buat kalian tuh jangan coba-coba untuk melepaskan kursi tersebut. Karena sekolahnya bakal di blacklist. Yes, 2 tahun atau 3 tahun nih kan? 2 tahun. Jadi jangan sampai merugikan. Itu terjadi. Karena adik-adik kalian bakal menghujat kalian. Dan sekolah akan marah besar. Jadi itu tadi mahasiswa Universitas Riau buat postingan itu gimana berinisiatif untuk menghimpun mahasiswa-mahasiswa baru yang ada. Tapi ada beberapa respon dari Ritizen ataupun kelembagaan yang kayak ngasih komentar ya. Masih ada nggak apa ya postingannya? Postingannya masih ada, cuman komentarnya setelah aku lihat nggak ada. Yang head speech-nya nggak ada. Ya, tapi yang bagus masih ada gitu. Karena beberapa menit dari itu di posting dan ribut, itu ada yang ngirim pesan juga ke rumah ketiga. Apa tuh? Jadi komentarnya itu dari gini ya, macam MUR aja yang di atas segalanya. Kalau memang benar nanti ada grup dari BEM fakultas gimana? Jelas lagi grupnya dari mana, orangnya siapa aja. Kalau grup ini entah siapa orangnya, adminnya aja pakai masker, gimana tuh? Ya. Oke. Ditanggapin sama salah satu ini juga followers dari rumah ketiga sih. Okay. Dia kasih komentar, mantap kan, saya suka sama statement Agan, mentang-mentang pemegang akun besar ya kan, bebas ini itu, bebas bikin malu orang kayak tahun kemarin, padahal niatnya sama-sama baik gitu. Ini SOP dari pihak mahasiswa universitas udah dikoordinasikan sama pihak lain belum, dari BEM belum, atau lupa Unri ada BEM. Nah dari situlah mulai ribut ya kan, sampai si Ritizen ini WhatsApp ke akun bisnisnya admin. Dan beberapa akun itu diblok sama mahasiswa Universitas Riau. Tapi grupnya jadi? Grupnya ada, katanya launching jam 9 tadi, open jam 9 tadi. Jadi tanggapannya calon menteri ini gimana dengan kelembagaan ini? Bukan kelembagaannya, Ritizen. Jadi mungkin beliau mewakili kelembagaan nih kan. Kalau menurut aku nih ya, aku dulu sempat follow itu MUR. Iya, MUR. Sekarang udah enggak. Jadi menurut aku ada benarnya juga itu tanggapan dari Ritizen yang bilang kalau bakalan lebih pas kalau yang bikin itu adalah BEM fakultas atau hima-hima. Karena balik lagi emang kalau misalnya hima yang bikin, pasti dia bakalan konsen ke prodi itu aja. Jadi misalnya dia bakalan nginfoin, kalau prodi pendidikan ekonomi tanggal segini nih batas-batasnya, atau siapa-siapa aja, apa-apa aja konsentrasinya kayak gitu. Dari maba udah dikenalin. Karena waktu aku jadi mahasiswa baru juga gitu. Aku dikasih tahu tuh apa-apa aja sih, tanggal berapa aja sih kita bakalan PKMB dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya dinaungi sama MUR,
yang itu ibaratnya apa sih ngomongnya? Kalau kita kan kayak ada swasta. Kalau itu apa sih namanya? Ya pihak kedua lah. Iya, bukan official dari kita Ya, gitu kan gitu. Cuman menangnya mereka followersnya banyak gitu kan gitu. Nah, aku takutnya nih ya, mereka-mereka yang join di dalam itu nanti dipolitisasi tuh. Mungkin jadi followersnya. Kalau masuk grup ini kan aku nggak masuk ke grupnya gitu. Siapa tahu gitu kan, nanti tiba-tiba diwajibkan untuk memfollow. Ujung-ujungnya setelah aku tahu kayaknya postingan dari MUR itu sendiri juga banyak ya, iklan juga banyak kan. Nggak. Itu jadi cara mereka untuk mencari masa untuk iklan mereka juga nggak sih? Terlepas dari itu, ya kenapa kelembagaannya nggak duluan? Bikin loh. Ya kenapa kalau memang udah bikin, kenapa kelembagaannya nggak nge-booming? Nah itu Kok malah ribut di akun mahasiswa Universitas Riau? Yang salah siapa? Kan si MUR nih punya inisiatif sendiri. Daripada nanti mahasiswa bingung, ya udah kita kumpulin aja gitu. tapi di situ mereka bikin ada ininya kan, ada fakultas. Ada. Jadi maksudnya di grupnya jadi per fakultas banyak atau kategorinya. Ada yang untuk perwakilan, ada yang untuk kelembagaan. Jadi ngapa nggak kelembagaannya aja? Ngapain ribut-ribut di situ gitu? atau Kan langsung bisa nge-boomingin sendiri. di postingan dia. Kayaknya takut bener sama MUR. Enggak takut sih menurut aku. Cuman lebih positif lagi kalau mereka cantumin ini enggak sih. Kalau misalnya, "Hai buat kamu," misalnya dalam postingan itu kan. Terus dia komen gini, "Hai buat kamu yang mahasiswa ekonomi gitu. Kami ada loh yang khusus ekonomi," gitu di kolom komentarnya. Kan bisa aja kan nimbrung di situ gitu. Enggak harus marah-marah juga. Tapi aku suka yang gas sih. Kalau menurut aku sih ini dari aku ya kan. Kalau dari aku sendiri sih, jadi menurut aku ya kenapa, ya ngapain gitu kan. Ngapain kelembagaan ribut-ribut. Jangan baperan lah ya kan. Ya udah, kalaupun nanti yang rame di grup dari MUR, ya udah buat aja lagi yang dari kelembagaan. Emang kalau MUR buat grup, buat maba rugi kelembagaan? Enggak sih. Enggak kan? Nanti di dalam grup itu ada dari kelembagaan juga. Ya nggak tahu, kan bisa jadi nyusup. Jadi mereka dapat infonya dari Oh mana? tapi sekarang lebih ketat. Tunggu, nanti mereka dapat infonya dari mana? Kan mata-mata dari admin MUR kan banyak. Kebacotan yang hakiki. Nah itu salah satu yang aku agak riskan. Jadi sistem pemberitahuan informasi dari grup dari akun itu sebenarnya kayak gimana sih gitu. Misalnya kalau kayak rumah ketiga itu kan jelas tuh ada sendernya ininya gitu. Nah kalau di situ kayaknya kan cuma catok-catok ini kan ya, postingan catok dari sini catok dari situ gitu. Nanti tanggapan, nah balik lagi aku nggak respect ke situ sih. Nanti kalau misalnya dia cuma ngasih info nih, dari di grup itu kan, kalau untuk mahasiswa fakultas pertanian, untuk anak fakultas pertanian, PKKMB-nya tanggal ini gitu. Terus nanti ditanya, habis itu nanti gini-gininya gimana kak? Tuh, coba hubungin CP yang ada di situ. Kan mending langsung ke kelembagaannya kan, daripada ngelewatin mereka kayak gitu. Menurut aku, apalagi yang tadi katanya makin susah masuknya ke dalam kan, gimana? Berarti di dalam nggak ada yang menanggapi dong? Ada pakai nama, pakai nomor ini, terus nunjuk screenshotan penerimaan. Ya, aku sih mikirnya daripada kalian ribut-ribut di situ, mending sinilah masuk ke grup rumah ketiga. Kalian bikin juga. Jangan. Nanti Maaf masa langsung berantem sih. ya diajarin ngegas gitu. Tapi soalnya anak-anak SMA lebih ngegas sih daripada kita. Buktinya di reformasi di korupsi kita lebih takut sama anak SMK kan daripada sama mahasiswa. Ya aku sejak reformasi di korupsi lebih takut sama anak SMK loh daripada sama mahasiswa. STM bergerak STM ya, tuh. ngeri. Anak-anak STM kan bakalan banyak juga di Undi. Jadi intinya grup itu jadi. Grup itu tetap ada kayaknya. Tetap ada. Saran aku sih untuk pihak MUR ya, ini aku nggak pro kemana-mana ya. Aku kontra keduanya, aku pro keduanya. Netral lah. Kenapa enggak? Kalaupun ya paling enggak di salah satunya ada yang nurunin urat lah. Ya kenapa enggak coba konsolidasi kan? Coba join gitu. Yuk MUR sama-sama bangun media untuk informasi mahasiswa. Jadi nanti dari kelembagaan masuk satu di grup yang ini. Nanti ada pihak MUR juga. Ya kenapa nggak gitu? Entah itu dari kelembagaannya ataupun dari MUR-nya. Tapi ya rasanya kalau MUR yang minta ya nggak masalah. Walaupun akunnya udah besar ya kan. Ya menjembatani Akan lebih bagus
Nah, kalau dari perspektifnya calon menteri nih ya, akan lebih bagus kalau dari MUR itu sendiri membuat postingan repost dari akun-akun kelembagaan yang memang membuat grup. Karena setahu aku ya, aku juga pernah berkecimpung di ini ya, di kelembagaan setingkat hima gitu. Emang mereka bikin loh. Aku ingat waktu aku masih jadi pengurus, karena aku geraknya juga di Kominfo. Pengumuman itu jam 5, dari jam 3 kami udah stay di handphone untuk ngecek siapa-siapa aja yang lulus jalur PBUD dan jalur SNMPTN. Itu waktu itu kedekatan gitu. Emang kami hubungin satu-satu orang ya, kayak gitu. Saking emang pengennya adik-adik tuh kenal pertama itu sama kami gitu loh, gitu. Dan aku yakin pasti kelembagaan emang pada bikin kayak gitu. Jadi akan lebih bagus kalau murnya tuh nge-repost yang dari kelembagaan, karena bakalan fokus gitu menurut aku. Ya itu bisa dijadikan salah satu solusi ya, biar keduanya juga tetap berjalan dan punya peranan masing-masing. Sekali lagi yang perlu kita tahu, itu juga hak dari para mahasiswa baru. Dia mau join kemana, mau join ke kelembagaan atau mau join ke grup yang ada semua. Kita juga nggak bisa memaksakan kan kepada mahasiswa baru, kamu harus masuk sini, kamu harus masuk sini, enggak. Cuman yang perlu mahasiswa baru ketahui itu adalah platform yang dibuat oleh teman-teman untuk mengumpulkan teman-teman. Tujuannya saya yakin nggak ada yang buruk ya kan, nggak ada yang jelek, semuanya punya tujuan yang bagus. Jadi buat kelembagaan dan mahasiswa Universitas Riau itu ya berikan penampilan terbaik kalian. Ini baru penerimaan pertama tapi udah kayak gini aja, responnya sungguh tidak bagus. Tapi nggak apa-apa, ini mengajarkan mahasiswa untuk berpikir dan ya ya gitulah pokoknya. Oke, cukup sekian dari Wagiman dan Calon Menteri di podcast malam ini. Jangan lupa di like, share, and subscribe supaya akun ini tetap berkembang dan semangat membuat konten-konten untuk kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya di Rumah Ketiga Tempat Menetap Mahasiswa.